Sebuah bisnis keluarga yang pabriknya rata dengan tanah dimakan api, pemiliknya meninggal di saat kritis, dan masa depannya terlihat gelap gulita. Banyak orang mungkin akan menyerah, tapi bagi keluarga Hartono, ini justru titik nol menuju tahta orang terkaya di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan rokok dari kota Kudus bisa mencaplok bank swasta terbesar di negeri ini dan menguasai ekosistem digital anak muda sekarang? Apakah karena keberanian mengambil resiko saat dunia sedang krisis? Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sebelum jadi raksasa ekonomi yang kita kenal sekarang, sejarah jarum itu nggak dimulai dari kemewahan, tapi dari sebuah perjudian nekat di tengah ketidakpastian ekonomi pasca kemerdekaan. Semua ini berawal dari sosok visioner bernama Oi Wiguan. Sebelum terjun ke dunia tembakau, Pak Oi ini sebenarnya adalah bos mercon atau petasan. Beliau punya usaha bernama Mercon Liu atau Mercon Leo di Rembang yang sudah eksis sejak tahun 1927. Tapi ya namanya bisnis bahan peledak, risikonya ngeri-ngeri sedap. Pabriknya tercatat berkali-kali meledak hebat, mulai dari tahun 1938 sampai 1941, hingga akhirnya bisnis mercon ini harus tutup total karena kedatangan Jepang di tahun 1942 yang melarang penggunaan mesiu. Nah, setelah situasi perang mereda, Pak Oi mutusin buat banting setir ke usaha lain yang ironisnya masih sama-sama berhubungan dengan api, yaitu rokok. Tepat pada 21 April 1951, beliau mengambil langkah berani dengan membeli sebuah perusahaan rokok kecil di Kudus yang kondisinya lagi di ujung tanduk alias hampir bangkrut. Nama asli perusahaan itu adalah Envy Muruk yang punya merek dagang bernama Jarum Gramofon. Pak Oi kemudian menyederhanakan namanya menjadi Jarum saja. Usut punya usut, nama ini diambil karena pada zaman itu gramofon adalah simbol teknologi paling mutakhir dan hiburan kelas atas. Kalau kalian perhatiin logo Jarum sampai sekarang, bentuknya tetap mempertahankan jarum yang lagi menyentuh piringan hitam sebagai pengingat soal filosofi presisi dan harmoni. Kudus itu udah ditakdirkan jadi tanah kelahiran kretek. Sejarah mencatat kalau rokok kretek itu asli hasil kearifan lokal seorang pria bernama Haji Damhari sekitar tahun 1880-an. Awalnya beliau menderita sakit sesak napas di dada dan iseng ngeracik minyak cengkeh, lalu bereksperimen nyampur rajangan cengkeh ke dalam daun tembakau buat dihisap. Ternyata campuran itu manjur menyembuhkan sakitnya dan pas dibakar bunyinya khas, kretek-kretek. Itulah asal mula nama kretek. Di kota penuh sejarah inilah Pak Oi mulai merintis mimpinya cuma bareng 10 orang pelinting di sebuah bangunan sederhana di Jalan Bintingan Baru nomor 28. Zaman itu benar-benar masih tradisional banget. Mereka ngeracik tembakau dan cengkeh manual di atas tikar. Bahkan Pak Oi sendiri nggak segan buat ikut duduk melinting di lantai bareng karyawannya kalau lagi nggak keliling buat promosiin rokoknya. Tapi baru aja Jarum mulai kelihatan taringnya di pasar, musibah besar datang bertubi-tubi di tahun 1963 yang hampir saja menyapu nama Jarum dari peta sejarah. Pada sore hari tanggal 5 September, pabrik utama mereka di Jalan Bintingan Baru 28 tiba-tiba dilahap si jago merah sampai ludes nggak bersisa. Seluruh aset fisik, bahan baku, sampai mesin-mesin sederhana yang dibangun Pak Oi Wiguan selama 12 tahun hancur menjadi habu hanya dalam hitungan jam. Yang bikin nyesek, saat pabriknya rata dengan tanah, Pak Oi lagi terbaring sakit parah di sebuah rumah sakit di Jakarta. Gak besar sengaja tutup mulut dan gak memberitahu soal musibah ini karena takut kondisi kesehatan beliau makin drop kalau dengar beritanya. Akhirnya, sampai beliau menghembuskan nafas terakhir pada Oktober 1963, Pak Oi wafat tanpa pernah tahu kalau perusahaan kesayangannya sudah jadi puing-puing. Disinilah babak paling krusial dimulai, di mana mental juara keluarga Hartono benar-benar diuji lewat api penyucian.
Estafet kepemimpinannya jatuh ke tangan dua putranya yang masih sangat muda dan bisa dibilang masih hijau dalam urusan bisnis besar, yaitu Michael Bambang Hartono yang waktu itu baru berumur 24 tahun dan adiknya Robert Budi Hartono yang baru menginjak 23 tahun. Nggak sedikit orang di posisi itu yang mungkin bakal pilih menyerah dan menjual sisa aset yang ada, tapi Hartono bersaudara punya nyali yang berbeda. Mereka memilih buat bangkit dari abu dan membangun kembali kerajaan bisnis tersebut dari titik nol di tengah sisa-sisa reruntuhan pabrik. Mereka harus memimpin perusahaan di era yang benar-benar lagi nggak stabil. Ekonomi kita lagi dihantam hiperinflasi parah dan situasi politik nasional lagi panas-panasnya menjelang peristiwa besar 1965. Di tengah ketidakpastian negara yang lagi mencari bentuk ekonominya, Bambang dan Budi harus putar otak supaya Jarum nggak cuma bertahan hidup, tapi juga bisa tetap bersaing di industri rokok yang kompetisinya saat itu sangat brutal. Mereka mulai membagi tugas dengan sangat rapi. Bambang fokus ke strategi pasar, sementara Budi terjun ke operasional dan inovasi produk. Keberanian mereka buat tetap bertahan di Kudus dan menjaga kepercayaan para buruh serta pemasok tembakau inilah yang nantinya jadi fondasi terkuat bagi Jarum untuk melompat lebih tinggi di masa depan. Masuk ke era 70-an, Hartono bersaudara sadar kalau riset adalah kunci utama untuk menjaga kualitas dan menciptakan inovasi baru. Di saat produsen kretek lain mungkin masih fokus pada cara-cara tradisional, Jarum sudah curi start jadi pionir dengan mendirikan Departemen Research and Development sejak tahun 1960-an. Investasi pada otak dan sains inilah yang bikin Jarum punya resep rahasia yang konsisten dan sulit ditiru lawan. Berkat kepercayaan diri pada kualitas riset itu, Jarum mulai berani melirik panggung dunia. Tepat di tahun 1972, mereka melakukan langkah yang sangat progresif buat ukuran perusahaan daerah dengan mulai mengekspor produknya ke luar negeri, mulai dari Jepang, Belanda, sampai Amerika Serikat. Mereka mau buktiin kalau Kretek Kudus bukan cuma jago kandang, tapi punya daya tarik universal yang bisa diterima di 6 benua. Ekspansi ini bukan cuma soal jualan, tapi soal ngebangun brand Indonesia di pasar global lewat aroma cengkeh yang khas. Di tahun 1976, Budi Hartono melihat kalau permintaan pasar makin gila dan tenaga pelinting tangan mulai sulit dicukupi. Makanya beliau mutusin buat mendatangkan mesin dari Inggris dan Belanda. Dari sinilah lahir terobosan besar bernama Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek pertama Jarum Filter. Bedanya kalau pelinting tangan yang jago pun butuh waktu seharian buat dapat jumlah tertentu, mesin ini bisa nyetak rokok sebanyak 7.000 batang cuma dalam 1 menit. Angka ini benar-benar ngerubah Jarum dari industri rumahan jadi manufaktur modern yang super efisien. Setelah melewati riset mendalam selama 4 tahun, di penghujung tahun 1981, lahirlah sebuah legenda yang kita kenal sekarang dengan nama Jarum Super. Dengan strategi pemasaran yang masif, mulai dari iklan pakai ikon Jeep yang maco, sampai mensponsori konser musik dan rally mobil, Jarum Super sukses besar meledak di pasaran. Produk ini bukan cuma sekedar rokok, tapi jadi simbol gaya hidup kelas atas yang bikin posisi Jarum makin kokoh sebagai salah satu pembayar cukai terbesar di negeri ini. Di pertengahan tahun 70-an, Hartono bersaudara mendirikan PT Indonesia Electronic and Engineering di Kudus, yang kelak kita kenal sebagai Polytron, dengan satu prinsip yang cukup nekat, yaitu tanpa melibatkan modal asing sama sekali. Langkah ini terbilang anomali atau nggak lazim di zamannya, karena saat itu hampir semua barang elektronik yang beredar di Indonesia, kalau nggak barang impor, ya paling cuma hasil rakitan merek Jepang atau Eropa. Anja menunggu investor luar, keluarga Hartono justru memilih strategi belajar sambil jalan yang sangat cerdas. Mereka awalnya mendatangkan komponen dari Singapura hanya untuk sarana training dan pembelajaran karyawan. Baru kemudian di tahun 1977, mereka mulai mendatangkan komponen dari Belgia untuk memulai proses alih teknologi yang sesungguhnya. Jarum gak tanggung-tanggung dalam berguru, mereka merekrut insinyur lokal terbaik untuk melakukan reverse engineering dan belajar teknologi televisi langsung dari perusahaan kelas dunia seperti Salora dari Finland dan Philips dari Belgia.
Robert Budi Hartono ingin membuktikan bahwa tangan-tangan orang Indonesia bisa menghasilkan produk yang kualitas jiwa Eropa, tapi tetap cocok dengan selera kantong masyarakat lokal. Di balik semua itu, keputusan ini sebenarnya adalah bagian dari strategi logika diversifikasi yang sangat matang untuk jangka panjang. Hartono bersaudara sadar bahwa mereka tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang saja, terutama karena mereka melihat industri tembakau ke depannya akan terus ditekan oleh isu kesehatan dan regulasi pemerintah yang makin ketat. Dengan membangun Polytron, Djarum Group punya bisnis yang kuat di luar rokok, yang sekaligus membuktikan kalau sistem manajemen mereka sukses diterapkan di industri manufaktur sesulit apapun. Dari sinilah fondasi Djarum sebagai grup bisnis raksasa yang tahan banting mulai terbentuk, menunjukkan kalau mereka bukan cuma jago meracik tembakau, tapi juga jago membaca arah masa depan. Masuk ke tahun 1998, terjadilah krisis moneter. Di saat banyak konglomerat raksasa lain bertumbangan karena utang dolar yang membengkak dan keruntuhan rezim Orde Baru, grup Djarum justru berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Orang-orang mungkin berhenti membeli mobil atau rumah saat krisis, tapi mereka tetap merokok dan uang tunai dari penjualan rokok ini terus mengalir deras ke kantong Djarum setiap hari. Mereka membuat cadangan kas yang luar biasa besar di tengah keringnya likuiditas nasional. Kondisi ini dimanfaatkan Hartono bersaudara untuk mengambil alih BCA. Saat itu, BCA yang merupakan permata milik grup Salim sedang berdarah akibat penarikan dana massal oleh nasabah yang panik, hingga akhirnya terpaksa diambil alih oleh pemerintah melalui BPPN. Bagi banyak investor, sektor perbankan saat itu dianggap sebagai zona bahaya. Tapi bagi keluarga Hartono, ini adalah peluang emas sekali seumur hidup untuk masuk ke infrastruktur finansial terbesar di negeri ini. Keluarga Hartono tidak maju membawa bendera Djarum secara langsung. Mereka membentuk konsorsium bernama Varindo Investment yang bermitra dengan perusahaan investasi asal Amerika Serikat, Farallon Capital. Melalui persaingan sengit melawan Standard Chartered Bank, Varindo akhirnya memenangkan tender pada tahun 2002 dengan membeli 51% saham BCA senilai USD 530 juta. Belakangan, sekitar tahun 2007, keluarga Hartono membeli sisa saham Farallon di Varindo sehingga mereka resmi menguasai BCA sepenuhnya. Langkah ini terbukti jadi mahkota kejayaan keluarga Hartono yang sesungguhnya. Di bawah manajemen profesional yang mereka tunjuk, BCA bertransformasi menjadi bank swasta terbesar dan paling sehat di Indonesia dengan kapitalisasi pasar yang masif. Kepemilikan di BCA inilah yang menjadi mesin uang utama untuk membuat Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono konsisten bertengger di posisi orang terkaya nomor 1 di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Selain jago soal finansial dan teknologi, Djarum juga sebesar ini karena mereka pinter banget menempatkan orang. Mereka menerapkan prinsip manajemen profesional yang sangat ketat. Contoh paling nyatanya bisa kita lihat di BCA. Walau keluarga Hartono adalah pemilik saham mayoritas, mereka tetap memberikan kepercayaan penuh kepada para bankir profesional senior seperti Jajas Setia Atmaja untuk mengelola operasional bank tersebut. Keluarga Hartono sadar betul bahwa untuk menjaga imperium tetap stabil, urusan teknis harus dipegang oleh ahlinya, sementara mereka fokus sebagai arsitek bisnis yang merancang strategi besar dan arah masa depan. Sejak tahun 97 sampai 98, manajemen secara konsisten menanamkan 5 inti pada seluruh karyawannya. Fokus pada pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, dan tanggung jawab sosial. Djarum juga sangat agresif merambah dunia teknologi dan digital melalui unit modal Ventura mereka, GDP Venture. Di sini mereka membangun ekosistem digital yang sangat masif, mulai dari raksasa e-commerce Blibli, agen perjalanan daring tiket.com, bahkan tercatat sebagai salah satu investor di awal Gojek, yang membuktikan betapa tajamnya insting mereka dalam melihat tren masa depan anak muda. Mereka juga mengelola Superblok Grand Indonesia, yang di dalamnya terdapat mall mewah, menara BCA, hingga renovasi bersejarah Hotel Indonesia Kempinski. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan hotel kelas atas
seperti Padma Hotel dan Resorts yang terbesar di beberapa lokasi eksklusif. Terakhir di dunia olahraga, nama Jarum juga sangat melegenda melalui pembinaan bulu tangkis dunia di PB Jarum yang telah melahirkan banyak pahlawan Olimpiade bagi Indonesia. Namun, ambisi olahraga mereka sekarang sudah merambah ke level internasional dengan mengakuisisi klub sepak bola Italia Como 1907. Langkah ini bukan cuma soal hobi, tapi juga jadi strategi untuk membangun jejaring bisnis dan citra global Indonesia di panggung Eropa. Estafet kepemimpinan Jarum Group sudah berjalan mulus ke tangan generasi ketiga, yaitu tiga putra Robert Budi Hartono, yaitu Victor, Martin, dan Arman. Keluarga Hartono ini punya cara unik untuk regenerasi. Mereka nggak cuma mewariskan harta, tapi benar-benar menyiapkan anak-anaknya lewat pendidikan kelas dunia di Amerika Serikat dan penggemblengan di internal perusahaan sebelum memegang posisi kunci. Putra sulung Victor Rahmat Hartono bisa dibilang adalah sosok yang memegang kendali inti, operasional, dan wajah sosial grup ini. Sejak tahun 99, Victor sudah menjabat sebagai COO PT Jarum sejak 2010, dipercaya sebagai Presiden Direktur Jarum Foundation. Di tangannya, Jarum Foundation bertransformasi menjadi mesin filantropi yang sangat terarah, mulai dari beasiswa, pendidikan, hingga pembinaan atlet bulu tangkis jadi kebanggaan nasional. Lanjut ke anak kedua, Martin Basuki Hartono, yang dikenal sebagai sang penggerak ekosistem digital Jarum. Martinlah yang membawa Jarum keluar dari asap rokok dan masuk ke dunia teknologi masa kini dengan mendirikan GDP Venture pada tahun 2010. Lewat tangan Martin, Jarum menyuntikkan modal ke berbagai startup besar seperti Blibli, Tiket.com, hingga Kaskus. Visi digitalnya ini sangat krusial untuk memastikan Jarum tetap relevan di mata Gen Z dan milenial. Terakhir ada si bungsu, Arman Wahyudi Hartono, yang memegang peran sangat vital yaitu sebagai Wakil Presiden Direktur BCA sejak tahun 2016. Arman dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dan pernah menduduki sebagai posisi eksklusif di Jarum, termasuk Direktur Keuangan, sebelum akhirnya fokus mengelola bank swasta terbesar Indonesia tersebut. Sama seperti kakak-kakaknya, Arman adalah lulusan UC San Diego dan meraih gelar Master of Science dari Stanford University. Kombinasi kecerdasan finansial dan gaya kepemimpinannya yang humanis menjadi kunci stabilitas BCA di tengah persaingan perbankan digital. Rahasia sukses regenerasi mereka adalah sistem seleksi berbasis kompetensi, bukan sekedar garis keturunan semata. Keluarga Hartono menerapkan semacam family governance atau tata kelola keluarga yang sangat rapi untuk mencegah konflik internal yang seringkali menghancurkan bisnis keluarga lain. Mereka semua harus merangkak dari bawah. Victor pernah menjadi manajemen trainee, Martin pernah menjadi direktur teknologi, dan Arman sempat memimpin departemen SDM. Dengan persiapan matang dan pendidikan top dari Amerika, ketiga generasi ini membuktikan kalau mereka bukan cuma anak sultan yang beruntung, tapi adalah para profesional yang siap membawa Jarum menaklukkan tantangan geopolitik dan disrupsi zaman di masa depan. Jarum adalah bukti bahwa sebuah bencana seperti kebakaran bukanlah akhir, melainkan ruang untuk desain ulang yang lebih besar. Dari Jarum Gramofon yang kecil, keluarga Hartono memainkan simfoni ekonomi yang mendominasi Indonesia. Kuncinya bukan cuma soal merokok, tapi soal kemampuan membaca perubahan zaman. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jarum masih akan tetap jadi raja era digital ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.